Oke, selamat datang. Kali ini kita bakal bedah strategi jenius dari Kerajaan Mandar, sebuah kekuatan sejarah dari Sulawesi Barat. Yang menarik adalah gimana caranya mereka bisa mengubah lokasi yang sebetulnya rawan banget, jadi pusat kekuatan yang, wah, nggak ada tandingannya. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Coba bayangin, di pesisir yang super rame, dikelilingi pesaing dari mana-mana, gimana caranya sebuah kerajaan gak cuma bertahan, tapi malah sukses besar? Kerajaan Mandar ini menghadapi tantangan kayak gini tiap hari. Dan jawaban mereka, wah ini pelajaran strategi yang keren banget, dan jujur masih relevan sampai sekarang. Yuk kita gali lebih dalam. Oke, pertama-tama kita perlu paham dulu medan perangnya. Sejak abad ke-15, Kerajaan Mandar ini udah menguasai pesisir strategis Sulawesi Barat. Ini lokasi yang, gimana ya bilangnya, penuh peluang, tapi sekaligus penuh ancaman. Koin dengan dua sisi, gitu. Nah, ini yang menarik banget. Geografi buat Mandar itu ibarat pedang bermata dua. Di satu sisi, lokasinya sempurna banget buat perdagangan. Mereka bisa kontrol semua arus komoditas berharga. Tapi di sisi lain, kekayaan melimpah itu kan kayak magnet ya. Otomatis langsung mengundang pesaing dan kekuatan asing buat datang. Jadi mereka benar-benar butuh solusi yang super cerdas. Terus gimana dong cara mereka mecahin masalah ini? Jawabannya ada di sebuah strategi yang, wah ini terintegrasi dan efektif banget. Ini bukan cuma soal, ayo jadi kaya atau ayo jadi kuat. Bukan, tapi lebih ke gimana caranya kekayaan dan kekuatan itu bisa saling mendukung, saling mengisi. Oke, sisi pertama dari strategi mereka yang paling kelihatan jelas adalah perdagangan. Mereka fokus membangun kekuatan ekonomi yang luar biasa. Tapi jangan salah, mereka bukan cuma pedagang biasa loh. Mereka itu pemain utama yang benar-benar menguasai jalur laut Nusantara, jadi jembatan penghubung antar pulau dan budaya. Nah, ini dia sisi keduanya, yang sama-sama penting, pertahanan. Mereka punya kemampuan militer yang bikin lawan mikir dua kali. Kenapa? Karena mereka sadar betul, kekayaan segunung kalau nggak ada yang jaga, itu bukan aset. Itu sama aja kayak pasang pelang, silahkan invasi kami. Undangan terbuka buat diserang. Dan disinilah letak kejeniusan Mandar. Lihat deh, perdagangan dan pertahanan itu buat mereka bukan dua hal yang jalan sendiri-sendiri. Sama sekali bukan. Keduanya itu satu sistem yang saling menguatkan, ibarat mesin gitu. Uang dari dagang dipakai buat biayain militer yang kuat. Nah, militer yang kuat ini tugasnya melindungi jalur dagang biar aman. Jadi muter terus kan? Ini siklus kekuatan yang brilian dan berkelanjutan. Kutipan ini pas banget. Ini bukan cuma taktik biasa. Ini filosofi pemerintahan. Sebuah cara berpikir yang super inovatif dan berhasil banget di zaman itu. Jadi kata kuncinya di sini apa? Integrasi total. Semuanya nyambung. Oke, sekarang pertanyaannya, gimana cara mereka ngejalanin strategi keren ini di lapangan? Nah, ternyata ada 3 pilar utama yang jadi penopang kekuatan Kerajaan Mandar. 3 pilar itu adalah 1. Kepemimpinan yang strategis dan visioner, 2. Budaya maritim yang mendarah daging, dan 3. Aliansi-aliansi cerdas. Ketiganya ini saling terkait. Yuk kita lihat lebih dekat satu persatu. Coba perhatikan deh. Ini bukan cuma strategi satu generasi. Ini berkelanjutan. Selama berabad-abad, kepemimpinan Mandar itu terus beradaptasi. Mulai dari menyatukan kerajaan-kerajaan kecil, terus bangun armada yang kuat, sampai akhirnya harus berhadapan sama kekuatan kolonial Eropa kayak VOC dan Portugis. Mereka nggak kaku sama sekali, tapi super strategis dan fleksibel. Nah, ini dia teknologi andalan mereka, perahu Mandar. Ini bukan sekedar perahu biasa loh. Perahu ini adalah wujud nyata dari strategi dua sisi mereka. Coba bayangin, perahu ini cukup cepat buat dagang, tapi juga cukup tangguh buat perang. Serbaguna banget kan? Perahu inilah yang jadi tulang punggung ekonomi sekaligus angkatan laut mereka. Dan yang bikin strategi ini makin mantap adalah, ini bukan cuma urusan raja dan para bangsawan, bukan. Seluruh masyarakatnya terlibat. Rakyat Mandar itu ya pelaut, ya pedagang, sekaligus prajurit, semuanya ikut andil. Ditambah lagi, hukum adat mereka mendukung penuh sistem ini. Dan mereka juga pintar bangun aliansi sama kerajaan tetangga kayak Bone dan Goa. Ini ibarat jaring pengaman regional. Oke, setelah kita lihat semua ini, terus apa dong pelajaran penting yang bisa kita ambil dari kerajaan pesisir yang hebat ini? Maksudnya, apa relevansinya buat kita sekarang? Warisan mereka itu jelas banget. Pertama, Mandar ngajarin kita kalau pemimpin sejati itu harus bisa menyeimbangkan banyak hal, terutama antara ekonomi dan keamanan. Kedua, mereka nunjukin kalau di dunia yang saling terhubung, aliansi itu jauh lebih penting daripada jalan sendiri. Dan yang paling penting nih,
Mereka jadi bukti nyata kalau kekuatan lokal, kalau strateginya cerdas, bisa punya pengaruh yang wow, mendunia. Jadi ya, begitulah ceritanya. Kerajaan Mandar mungkin sekarang tinggal sejarah. Tapi semangatnya, kejeniusan strateginya, dan tentu saja budaya maritimnya, itu masih kental banget terasa di Sulawesi Barat sampai detik ini. Sejarah mereka itu nggak benar-benar hilang, tapi bertransformasi. Sebagai penutup, saya mau lempar satu pertanyaan buat kalian renungkan. Di zaman modern yang serba rumit ini, kira-kira strategi brilian apa dari masa lalu, kayak yang dicontohin kerajaan Mandar ini, yang mungkin udah kita lupakan? Coba dipikirin. Terima kasih sudah menyimak bahasan kita kali ini.